hari ini pembukaan aset SDM Sebelum Baru Kecamatan Semuanya. Sebelum mulai kegiatan, sama-sama kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk kegiatan yang pertama, sambutan kepada sekolah terima kasih kepada Bapak Komite dan Bapak Ibu-Ibu yang lain yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah untuk pembahasan kita hari ini tentang pemetaan aset yang berdiri. Nah, nanti yang saya serahkan kepada Bu Teddy. Untuk sekarang kita tinggal dengarkan apa yang akan disampaikan Bu Teddy. Saya rasa hanya itu dulu sampai dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, ini pembahasan aset SDM Baru yang disampaikan oleh bendahara kita Putri. Tidak penasaran ini kegiatannya apa nih maksudnya nih, Bapak dan Ibu-ibu di sini saya terkait dengan agenda program guru penggerak saya yang sedang berlangsung dan alhamdulillah sudah hampir selesai ini. Maka di sini pada agenda kegiatan kali ini yaitu pengelolaan aset yang ada di SDN 10 Pemuda Baru. Nah, agar Bapak Ibu paham maksudnya gimana pengelolaan aset, apakah hanya aset yang ada di sekolah saja atau terkait aset-aset yang ada di sekitar sekolah juga kita data. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Jadi di sini di modul 3.2 Bapak Ibu pemimpin dalam pengelolaan sekolah. Saya berikan koneksi materinya saja. Langsung saja. Jadi sekolah itu sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Yang pertama itu kalau unsur biotik ada murid-murid anak-anak Bapak Ibu semua, ada kepala sekolah, Bu Sunati, kami para guru, kemudian ada staf atau tenaga pendidikan. Kebetulan di sekolah kita tidak ada ya Bu Sunati ya, hanya ada guru. Kemudian ada pengawas sekolah, kalau di sini di Pulau Maya itu Pak Halim namanya. Kemudian orang tua, bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, masyarakat di sekitar sekolah yang anaknya tidak ada di sekolah juga, itu termasuk unsur biotik yang mempengaruhi sekolah juga. Kemudian dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas yang lain yang terkait dengan sekolah. Kemudian pemerintah daerah yaitu pemerintah Kabupaten Kayan Utara. Nah, kalau untuk abiotiknya itu ada 3, yaitu keuangan, sarana dan prasarana, kemudian lingkungan alam. Saya lanjutkan dulu ya Ibu dan Bapak ya. Nah, dua pendekatan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama itu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Jadi kita itu melihat sumber daya itu dari masalahnya, bukan dari kekuatannya. Nah, yang kedua itu pendekatan berbasis aset. Nah, yang mana yang baik? Apakah berbasis masalah atau berbasis aset? Kira-kira Pak Nasib? Aset, oke, setuju ya Pak Nasib ya. Jadi kalau berbasis masalah itu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kalau berbasis aset memusatkan perhatian pada
melihat dari tabel berikut. Yang pertama, berbasis masalah itu kita itu fokus pada masalah dan isu. Kemudian berputar pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya apa yang kurang. Seperti itu kalau yang berbasis masalah. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor dan institusi lain. Tidak melihat kemampuan yang dimiliki oleh sekolah atau institusi pendidikan itu sendiri. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Jadi itu karena itu berbasis masalah, jadi pola pikirnya itu terbatas, lingkupnya menjadi sempit. Nah, kalau berbasis aset, fokus pada aset dan kekuatan. Kekuatan apa yang ada di sekolah kita? Apa yang kita miliki? Kemudian membayangkan masa depan. Kira-kira sekolah kita ini SDN 10 Kamboja Baru nanti ke depannya mau seperti apa? Kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang diprogramkan. Ini mendekatkan ke ABCD, aset, base, community, dan domain. Yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, mendekatkan pada nilai visi dan cara berpikir. Pendekatannya menekankan lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Pendekatan PKBA menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Karakteristik komunitas yang sehat dan resilient, yaitu memperhatikan gelar pertanian dan partisipasi anggota masyarakat, menumbuhkan komitmen terhadap tempat, membangun koneksi dan kolaborasi, mengenal dirinya sendiri dan mengenal masyarakat, kemudian membantu masa depannya, bertindak dengan obsesi ide yang keluar, merangkul perubahan dan bertanggung jawab, menghasilkan kepemimpinan. Dan jadi itu ada pernyataan berbasis yang pertama itu adalah siap. Kita semua ini termasuk ada juga. Mungkin saya silakan aset kaju, jadi anak ibu semuanya itu aset sekolah. Kemudian modal sosial. Modal sosial itu ada apa yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian modal politik seperti sekolah, dengan pemerintah daerah, dengan dinas, semakin support dari orang-orang yang mempunyai politik di lingkungan sekolah ini juga menjadi aset ke bidang politik. Kemudian ada modal agama dan budaya seperti kita ketahui, ada Kamboja Baru ini mayoritasnya muslim, sebetulnya mayoritas Melayu ya, Sabah dan juga Madura seperti itu. Jadi itu juga termasuk kekuatan atau modal yang dimiliki oleh Kamboja Baru untuk ulama kita. Modal fisik ada kursi, meja, bangkulah, ada toilet, ada lapangan, ada makan, itu termasuk aset juga. Kemudian modal lingkungan alam, tumbuhan, hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah, burung, kucing, sapi atau kambing yang di dekat rumah yang panas itu kan itu juga bisa dijadikan apa ya? Media belajar juga. Kemudian modal finansial kita ada pos, dan operasional sekolah. Nah, ini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seseorang bersekolah tidak berbasis aset di mana mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya masuk modal yang ada di sekelilingnya secara efektif, efisien, dan optimal sehingga dapat menunjang kualitas proses pembelajaran. Oke, sekarang pengimplementasiannya jelas sekolah dan masyarakat. Jadi ada sumber daya itu kita kelola secara tepat maka akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau dilatih sumber daya manusia contohnya ya, dilatih untuk persiapan dan belajar sains, OKSN, Olimpiade olahraga nasional, FLSN, festival seni dan budaya. Kita berpada ini juga akan meningkatkan cara kita mengelola asli. Jadi untuk kita bikin kita ini sedikit depan dan saya program. Nantinya kalau kita prestasi akan bawa dampak positif untuk sekolah kita. Kalau sekolah misalnya namanya ada bos yang sedang kebetulan, kemudian kebijakan kebetulan, misalnya itu sumber daya politik ya, kalau kebijakan menggunakan guru kita belajar. Kalau masyarakat misalnya sumber daya sosial, hubungan baik antara kita ingin orang tua dan guru, antara masyarakat dengan guru itu juga membangun interaksi baik dengan masyarakat, mengundang diri guru itu juga. Kemudian kalau alam memanfaatkan sumber bagaimana kita sebagai media pembelajaran. Oke, saya langsung yang dulu saya kasih. Ini langsung nonton aset yang ini saya membawa dan saya membacakan buku saya. Jadi ini modal manusia misalnya masalah ini itu ada satu, ada yang sekarang ada yang dua, dan rata-rata pasti ASN. Nah, kalau guru itu pendidikannya sudah S1 dan S2 bahkan sudah 60% sudah sertifikasi. Ada yang sudah ASN dan ada yang sekolah di daerah seperti itu. Nah, kalau semuanya heterogen, agama, suku, sosialnya, kalau sekolah sebagainya. Kalau kita juga seperti kita jelaskan sudah ada yang swasta, yang lain seperti itu. Nah, kalau masyarakat misalnya kita ada usaha, kalau agama, nah itu ya gitu ya kita. Kalau nilai sosial misalnya ada nilai sosial menghargai kebaikan masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap baik, luhur, pantas dan punya dalam benar fungsional bagi masyarakat seperti sopan santun, gotong royong, menolong sama, menghargai kebaikan. Kemudian norma sosial akan berlaku dalam suatu kelompok masyarakat seperti norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Lembaga sosial, lembaga yang memiliki anggota yang terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu visi dan misi seperti LPMD, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, lembaga pemberdayaan RW, kawasan, lembaga adat, lembaga SKB. Nah, untuk modal politik nasional kita kayaknya ada ada juga jadi mas itu sekarang beliau sudah menjadi duta besar Indonesia untuk Azerbaijan. Kemudian kerjasama politik misalnya bersama dengan Pusat yang memberikan pelatihan pada anggota kita sendiri cara politik ataupun obat-obatan kepada puskesmas pusat dari desa dan daerah. Kemudian alumni sekolah menjadi silaturahmi dengan alumni sekolah yang sudah sukses di bidang politik industri dan masyarakat. Nah, kalau pada agama dan budaya, keberagaman agama di kaitan ini
pemuda pengunjung. Dan rumah ibadah ini yang tingkat atas yang sebesar ini ada masjid Usman Al-Khair Sukadana. Artinya ada gereja Katolik Karawi Cimangga Sukadana juga. Ada pura diri Amerta Buana di Kampung Baris Dahan Jaya. Ada Vihara Si Heng Tukang Kelenteng yang Kausibo. Nah itu rumah ibadah yang ada di Kain Utara. Kemudian ada beberapa suku ada lain Jawa Madura Mesir Daya Cina. Kemudian ada budaya Kalimantan Utara seperti Ogrobo, Senggayong Sukadana, Ogrobo sama kita laksanakan ya, saya sudah pernah ikut. Upacara Jambatan Tawon, ritual nasi sampar, tadi melakukan masyarakat Simpang Gilir. Kemudian kita juga ada kerajaan Sintang yang terletak di Teluk Meranok, Kecamatan Simpang Gilir. Nah, ada desa pada Mumunan terletak di desa Sungai Kaduan. Dan kita juga ternyata pakai utara ini, Bapak dan Ibu, ada forum kerukunan persatuan beragama atau disingkat dengan FKUP. Forum yang dibentuk oleh masyarakat utara dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun pemelihara dan pemberdayakan keagamaan untuk kerukunan dan kesejahteraan. Nah, kalau pada sini ada ruang belajar, ruang kelas, ruang teknik, SMP, ada bersama sekolah, ada ruang kantor, ada ruang kolam, kalau ruang penyenangannya, ruang KS, nanti kita ada ruang karena, toilet, murid, dan guru, ruang ibadah, ruang tamu, dan DPR. Lapangan atau taman, ada lapangan atau halaman, ada taman bisa kita dalam taman bunga, taman kobar, taman kafe kegiatan. Kemudian gedung lainnya, ada kantor tani, ada balai kerajaan Sara, ada kantor bupati, ada kantor dinas pendidikan, ada kantor kesehatan Kabupaten Naik Utara, ada RSUD, kita jangan tidak. Kemudian kegiatan sekolah juga sekolah yang besar itu dapat dilakukan di sekolah, ada pelabuhan dan dermaga penyeberangan, kelompok kolam renang Sukadana, itu juga termasuk aset yang bisa sekolah manfaatkan. Kemudian ada lingkungan alam, lingkungan hidup, misalnya Laut Kalimantan, Sungai Kain Utara, Sungai Puyuh, Sungai Nai, Danau, Paiwan, seperti kalau Pak Kasih ini ada di semua bapaknya gitu. Ada rawan juga ternyata kita di sini di desa Sungai Mata-Mata, ada air terjun pagi. Dan kemudian kalau kita ke dalam itu ada bukit tahu, taman yang kamu tahu, ada kafe Godato, hutan desa Ramakan, itu banyak saja tapi saya cantumkan sebagai contoh yang ada di Kain Utara saja sebagian. Kemudian kalau pengolahan tanah atau peternakan, saya ini ada pertanyaan, perkebunan kelapa sawit, ada peternak, petikus, ada peternakan, rumah hewan Sukadana, sapi, insan niaga, ayam, susu dan telur. Kok dapat sumber di situ sudah bilang. Nah ini modal finansial, ada bos, bantuan operasional sekolah, ada draft dan alamat khusus kayak mana bunda ya, memperbaiki sekolah, ada dari pusat pemerintah yang sudah kemudian ada sumber dana perusahaan, kalau kita ada ya, sekolahnya sumber dana dari perusahaan, ada pada ibu. Ada beberapa sekolah nanti dan hasil lulusan juga ada. Kemudian ada program pendidikan, program pendidikan dari Kabupaten Kabupaten program dari Syarikat, satu Indonesia kita, terima kasih ya, dananya. Oke. Oke ibu-ibu dan bapak-bapak, saya kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita dapat kita kelola. Jadi aset itu ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak tidak hanya ada di sekolah saja yang bisa diolah, tapi juga di sekitar sekolah dan yang berkaitan dengan sekolah. Nah, dimanfaatkan, benar sekali. Jadi kita mau langsung ke mata aset aja ya. Tadi kan asetnya ada 7 ya, Bapak Ibu ya. Ada manusia, ada sosial, ada politik. Kita terus dulu ya. Yang pertama itu ada manusia. Dari manusia dulu lah, kita satu-satu lah kita bahas ya. Ada yang pertama manusia pastinya murid ya, anak-anak kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Selain murid ada kami para guru. Ada kepala sekolah. Ada Pak Nasib, ada komite. Atau saya garis miring orang tua siswa atau orang tua murid. Karena bagian dari komite. Nah, dari selain tempat ini, kira-kira di sekitar Kamboja Baru ini, kalau diletakkan, ada lagi nggak modal manusia yang bisa di apa ya? Tadi kata Bu Suna apa? Dimanfaatkan ataupun diberdayakan lah ya, bahasa halusnya ya, diberdayakan untuk sekolah, misalnya dijadikan guru tamu, mungkin dia punya keahlian khusus, atau kita mungkin punya tokoh agama yang saya mungkin belum tahu, oh ternyata kita ada loh anggota dewan di sini. Gitu. Ada yang bisa bantu saya? Mungkin Mela Pak Asif. Ya benar Bu, itu nanti masuknya ke bagian ini. Saya atau bidang kesehatan ya. Ya, kesehatan, kepolisian. Kalau tokoh agama kita ada nggak di sini? Siapa Bu? Masih untuk Kamboja Baru ya.
kesehatan, ada kepolisian, tokoh agama, anggota dewan ya Bapak Ibu ya. Perangkat desa. Perangkat desa. Perangkat desa juga itu kan terlibat itu disangkut pautkan dengan sekolah semua. Iya. Oh, Perangkat desa. perangkat desa. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Ada ya. Udah ya. Kita lanjut ke modal sosial. Kalau modal sosial itu tadi contohnya nilai sosial, sopan santun, pasti lah ya. Kan ada ya Bapak Ibu pasti ya di sini ya. Saya tulis dulu ya. Nilai sosial, masuk nilai sosial. Nilai sosial ini masuk sopan santun, gotong royong. Norma sosial pastilah ada ya kita ya. Kalau untuk lembaga sosial kita ada nggak di sini ya Bapak Ibu ya? Ada di postur, Ada ya. Apa namanya Ibu? postur. Posu. Singkatannya? Itu macam mainan kan? Dia Pelayanan Pustuka. postur. Ada. Berarti ada ya lembaga sosial ya. Kayak posyandu itu ada dari sini. Ada. Posyandu ya. Ada. Ini termasuk juga K3S juga termasuk di sini. RT RW pasti ada juga kan? RT ada. RW nggak ada ya Pak? Ada. Ada ya. RT. Oke. Kita lanjut ke ada lagi nggak kira-kira nih? Udah kali ya? RT dong. Oh saya tulis dulu sini ya. RT tadi Pustu ya. Pustu. Ada lagi untuk lembaga sosialnya? Kalau RW nggak ada ya? Posyandu masuk ke ini berarti ya. Ke lembaga sosial juga ya. Puskesmas kali ya Bu? Posyandu. Posyandu ya? Postur tadi itu. Oh masuk ke postu ini? Ada. Sudah. Sudah. Oke kita lanjut ke modal politik. Nasib lagi tahu kata Raju nih. Siapa nih Pak? Ya pasti kayak kebijakan kepala sekolah itu termasuk juga modal politik. Kebijakan dinas saya tulis dulu ya. Kebijakan pemerintah lah dari atas dulu. Kebijakan pemerintah. Kebijakan dinas pendidikan. Belum lagi kebijakan kepala sekolah. Nah, kalau untuk oknumnya, kalau orang-orangnya kira-kira yang berkaitan dengan politik, boleh dibantu saya? Siapa Pak? Kira-kira Pak? Bantu Ibu. Yang bisa dilibatkan lah dalam urusan sekolah. Politik. Yang Mungkin ada anggota dewan tadi ya. Ini termasuk sini sebenarnya juga bisa. Pak Ujang ya, PD. BPD, BPD gitu ya. Selain beliau, apakah ada lagi? Ada lagi nggak? Kira-kira Bapak kenal kalau dewan-dewan di sini. Oh, Dewan ini Sudah sih, udah kenal apa? kenal alias Pak Ilyas, Dohaman. Amai, Itu dewan ya? Namanya ya. Iya. dewannya politik. Siapa tadi? Pak Lias. Alias Pak Abdurrahman. Dohaman. Seperti Pak Seperti. Suhardi atau Kardi? Pak Seperti. Ini 4 satunya. Tono. 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 Tomo. Pak Tomo. Pak Tomo. Iya. Tono. Tomo.
budaya berarti ya. Kita lanjut untuk agama dan budaya. Kalau agama saya kira tidak perlu dibahas lah ya, karena kita udah tahu lah di sini kan ya. Nggak ada banget sih itu. Agama kan Itu bakal. banyak Islam ya, mungkin ya. Islam semua. Islam. Di sini Islam semua. Islam. Ya? Nggak di sini masuk. Cina tak ada masuk ya? Ada. Kita Muslim semua satu kampung. Sambas ada nih aku. Sama Islam ya kan? Itu suku. Kalau untuk suku Melayu ya. Melayu, Bugis, Sambas. Madura. Sambas, Madura. Sambas termasuk Melayu, Pak. Melayu. Melayu. Itu menurut itu main nempel mah. Menurut ada dia. Istri Longden. Siko itu ah. Ada, tapi ada. Oh. Ada yang Madura, Bugis, Dayak ada ya? Dayak. Tidak ada. Tidak ada ya? Kalau termasuk Sambas, Melayu, Bugis. Sambas sama dengan Melayu. Sambas Melayu lah. Beda Sambas Melayu. Kalau Cina ada di sini. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Cina ada, Dayak ada. Kalau Cina masuk sini, Kalau Teluk Batam ada. Cina. Teluk Batam ada. Teluk Batam banyak. Jawa ada caranya di. Kalau di Batam sini tidak ada. Jawa ada. Siapa Jawa sini? Dasar aku Jawa ada di sini ya. Apa ada? Oh, iya. Ini asal Ini Sunda pun ada Sunda. Jawa kan? Oh Jawa udah termasuk Jawa lagi ya. Jawa kan? Sudah ya berarti ya ibu bapak ya. Kalau rumah ibadah ada ya kita ya. Ada. Itu hitungannya masjid atau masjid? Masjid. Boleh tahu namanya? ini Lewat juga. Masjid apa? Oh ada lah ya masjid satu ya. Kalau untuk ibadah lain karena kita kalau Islam kita. Ah, iya. Ada ini juga. Minumnya ya. Ah, Ada lah ya. Ah, Ini. ah, iya betul. Ya, Ada. Dua kali uang. oh satu. Wow. Wah. Jadi ini dari uang ni waktu dua kali. Dari itu kan bisa bukan. Kalau ini Bapak Ibu apa ya kegiatan kebudayaan kita adanya robo-robo ya. Kegiatan budaya ya. Kegiatan budaya. Selain robo-robo apa lagi lah kalau di sini tuh? Robo-robo sama sampah itu sama. Ah, Satu ibu terus buat tuh. ah, sambut tak? Sama ibu yang sampah tuh satu itu. Sampah tuh yang digobok. Sama Mas sebenarnya. Selain robo-robo apa lagi? Bersih desa enggak? Nah, bersih desa. Yang kampung ya? Ah, kampung. Yang kampung ya? Ah, kampung betul. Bersih desa. Kampung. Campur kampung. Bersih desa. Bersih desa. Bahasa ini kalau Sini campur. campur kampung kan campur kampung. Campur, campur. Campur. Campur kampung. Campur kampung. Dan itu bersih kampung atau orang tua. Biasanya tuh bersih kampung. Campur kampung, campur kampung. Jangan kita ya. Aman. Ada lagi untuk kegiatan kebudayaan? Campur ada seni. Oh ya, senian mungkin saya. Tahun, buka tahun tuh. Itu kan apa? Itu biasanya apa? Kalau kesenian di sini ada nggak Bapak Ibu? Ada kali pasangan sendiri malam hari. Baik, Bapak. Benar tak? Nah, banyak dari dia. Kalau kerajaan ada nggak di sini? Ada. Kali panas bumi. Kerajaannya loh. Kerajaan apa lah? Kalau kesini itu tanya saya, enak. Kalian aku ke Ayo. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya ke aset fisik. Saya tulis dulu lah di sini ya. Ruang belajar. Ruang belajar. Aku lah ibu tidak ada sendiri gitu, baik. Ruang kantor. Kesini aku mau dari ibu, aku mau dibolehin aja.
Apa sih tidur dua? Lapangan Sebenarnya tak ada talian. Oh, kalau tidak ada aku. Kok sebenarnya dua lah. pertama masjid juga termasuk fisik ya berarti ya. Masjid. Apalagi kira-kira fisik? Kelompok itu termasuk sebenarnya ya. Penyeberangan itu. Ya, Untuk penyeberangan beda. dermaga. Penyeberangan. Bukan kelotok, penyeberangan beda loh. Beda. Kelompok itu apa? Dermaga penyeberangan. Dermaga penyeberangan aja. Kalau dermaga luas bu. Kalau dermaga itu kan untuk kapal. Kalau ini Kalau di sekolah lain itu kan ada dis. Nah, dis itu bisa dijadikan modal fisik juga. Kalau kita berarti kan kelompok. kelas motor air. Beda. Sistem besar kecil barang itu motor air namanya bu. Pelabuhan kalau dermaga itu untuk kapal besar. Kalau penyeberangan ini kan cuma pelabuhan gitu ya. Iya, iya. Bilangnya apa? Penyeberangan. Penyeberangan kapal. Penyeberangan untuk tambang gitu ya. Iya. Kalau untuk dermaga itu untuk kapal besar. Kita sini ya kalau disebut dermaga pelabuhan Lombata. Tapi Belum bisa kena, dia belum ada kapal besar. kita tidak kena kering masuknya. Tidak kena kering. Amin. Bisa jadi kering masuk kalau tahun ini bangun jalan ini. Berharap sebentar dia ada layak. Iya, tapi ya Pak. Harapannya gitu sih biar nggak susah Lebih cepat layak gimana? Kalau tinggal Nah, jembatan di Desa Kudu Pak, siang malam gitu. Mau cerita terus lanjut boleh. Coba Bapak Ibu mencairkan dana itu bimbang coba itu termasuk Iya. ya. Jadi kita ada kalau penyimpanan makanya lagi penyimpanan tidak ada. Penyimpanan kan kalau Dinas terkait lah ya. Dinas Pendidikan, BKPSDM itu termasuk juga aset fisik. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Kalau kita puskesmas sana itu termasuk juga nggak? Masuk. itu masih lingkungan kita. Bambu Jaya? Aku ya. Puskesmas santai gitu ya? Iya. Berarti ya? Puskesmas itu bukan santai. Apa Itu Bu? di anu. Betul santai. Santai. Santai ya Bu? Tidak tahu. Ini lebih besar Yang kita. besar cuma pos. Lebih besar lagi kalau kita santai. Mau. Kantor desa ada Bu di sini. Kantor desa di sini ada. Hari itu ke santai. Ini soal kayak gitu. Kita masih masuk lingkungan. Ada. Berarti Iya. kantor desa kecamatan gitu ya? Aku juga. Kantor desa disebut Oh, iya. kecamatan. Kecamatan. Santai kecamatan. Kantor desa. Sampai kantor desa juga terlibat ke sini juga Bu. Sebenarnya Ada lagi nggak Bapak Ibu kira-kira modal fisik? Habis ya? Enggak ada Semua gitu. ya. Kita lanjut ya ke lingkungan alam. Kita bahas tumbuhan, hewan yang bisa kita makan. ada sapi, ada padi, ada sayur. Kalau di sini sawit pribadi ya? Pribadi. Berarti ya kalau perusahaan kan bisa ada bantuan. Bisa Iya. Ini pribadi. Pribadi semua tahu. lingkungan alam. Yang pertama mungkin kita bahas tentang lingkungan airnya dulu. Apa namanya? Pantai ya? Parit. Langit. Kalau dari ini kan parit itu begini dong. Sungai. Sungai ya yang di sana ya. Sungai. Ini parit. Rawa ya. Rawa bukan ya? Ada rawa di sini. Rawa, ya tak ada tuh rawa. Ladang rawa. Iya. Karena dia kan tidak ada sawah-sawah yang di air, di aliran air. Kalau sini kan airnya benang. Iya. Berarti kan Ada rawa. masuk ya. Rawa itu ya. Iya. Rawa dan itu. Dan sini kan ladang orang itu ada air. Laut bukannya Bu di sini? Bukan. Kemudian ada apa lagi? Depan. Kalau lingkungan alamnya di sini. Kalau yang pemain panas itu sama benar ya? Yang mana? Yang panas yang di sana. Tapi bisa jadi manfaatnya. Bisa. Untuk masuk ke dalam
sekat kanan? Apa sekat kanan? Sekat kanan. Nah, itu juga termasuk kanan. Ada kan di sini ya? Ada. Dari sendiri berhubungan. Kalau untuk pengolahan tanahnya, pertanian kita di sini ada ya? Pertanian? Enggak. Perkebunan ya? Ah, Perkebunan sawit tapi pribadi ya? pribadi. Kalau perkebunan sayur ada kan juga ya? Ada cakep ya kan dulu. Ah. Ya Pak. Agak ya ada ya? Sawit Saya pribadi ya ini. Nanti kalau sawit mau kira ada perusahaan khusus kebun sayur. Sayur ya. perikanan. Perikanan ada kah? Ada. Baik, kapan? Ada mancing. Bukan itu bukan perikanan. Perikanan Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ikan Nggak ada. Hanya itu kecil lah ya. Iya. Cari itu ya. Bisa Sumatera. Ah. Kayak macam apa namanya peternakan rumah potong hewan nggak ada. Nggak ada. Saya kira juga ada. Selain itu mungkin hewan yang ada di sini kayak apa namanya? Kambing, Kambing, ayam, hewan, Kambing, kambing, ayam, bebek, ayam, Entok. Entok ya? kucing, ansur salah. angsa, angsa Kalau yang ada rumahnya ini walet, tidak termasuk ya? Ah iya, walet, sayur, Bayar dan bayar terus bayar. itu kan tidak termasuk dipelihara. Iya. Kambing, ayam, entok, kucing, walet. Tapi tidak ada di sini yang Tidak ada sapi. Kayu warga sini bukannya payah. Kalau tumbuhan yang tumbuhan, ada tak tumbuhan khas di Kamboja Baru yang ibaratnya di tempat lain tidak ada? Asam malam. Asam Ada. malam. Apa Pak? Asam malam. Asam malam ya? Iya. asam Itu malam. buah mangga. Mangga ya? Asam malam buah mangga. Ya seperti salak. Oh, salah ya? Yang masam itu yang ada bijinya. Ah, asam malam mana tidak? Belum pernah saya belum tahu. Belum pernah nih, belum tahu saya. Belum mungkin salah deh. Belum pernah. Pernah. Asam payak. Asam payah. Asam payak. Iya. Asam malam, Asam malam, asam malam atau asam payak. Asam malam kalau ada sini. Payak ya? Ah, malam Bu, asam malam. asam malam. Malam kah? Marah. Terus kayak pohon itu yang biasa dibuat kerajinan tuh yang ada buahnya keras. Ada pipa. Pipa. Ini di sini ada kan? Ada Oh, pipa. Aduh. Aduh, banyak. Banyak bola. Terus yang di sini manfaatkan ya. Padahal itu Ada pohon-pohon. bakau. Bakau, hidung, Oh banyak rotan. Rotan. Banyak. Kok itu tidak diambil rotan. Dan kayu keras dan kayu lain dan kayu. Dan tanaman. Dan kayunya lainnya banyak. Mana dikenal kayu? Ternyata kaya ya. kayu, kayu apa? Pedang, Banyak tawannya. kulitnya itu apa? Tawannya apa? Pedang. Pedang. Banyak. Tapi tidak bisa dipedang karena kayu itu banyak. Oh, kayu banyak. Banyak yang lain-lainnya juga. Kita lanjut. Model finansial atau keuangan. Tulisnya keuangan ya? Ya, itu yang Bapak pahami. Yang pertama itu kan bos. Kalau gak itu masih dapat nggak kemungkinan? Masih bisa nggak? Dana alokasi khusus dia lebih bersifat untuk rehab ya, rehab yang besar-besar masih kalau rehab kecil-kecil kecil. Makanya yang kayak saya tumbuhan juga benar kalau ya. Dulu tamu modal aku meledak di atas Henry. Dikali 50 juta saya buat akhirnya. Bangun juga aja. Ya, bangunan ini. Dulu pertama saya kan jadi komputer. Ya. Setelah lama 4 tahun saya baru bikin komputer masuk lagi nih. Baru Iya. ini. Saya yang paling
sama. Siapa yang membantu ya? Hah? Helmi. Kayak Sampai kali 50 juta. Iya, aku habis bantai dan acara yang kecil ada ya. Jakar. Kamu tahu aku yang utang dengan aku? Ini pembohong, lari pembohong. Ada lagi Bapak Ibu dana-dana yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah? Sumbangan masyarakat ada. Kayaknya tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada ya, ada ya. Kalau beasiswa ada ya, apa namanya? PIP. KIP. Ya, KIP. KIP sama. itu programnya, benar nggak sih? Ya. Ya inilah Bapak Ibu ya untuk yang keuangan dan yang terakhir. Oke udah semua ternyata alhamdulillah. Tadi yang manusia udah jelas ya. Inilah Bapak Ibu ya ternyata pemetaan aset itu setelah kita bahas banyak sekali. Ternyata sekolah kita itu kaya juga ya ternyata yang bisa kita berdayakan untuk sekolah kita ini SDN 10 Kamboja Baru. Dari agamanya yang Islam semua rata-rata di sini suku. Ternyata kita juga punya masjid di sini. Sebenarnya kita juga bisa manfaat. Udah pernah juga ya pikiran bersama ya manfaatkan kegiatan walaupun bukan kegiatan keagamaan tapi bersifat menumpang kegiatan untuk belajar gitu ya di masjid itu. Nah, dari Bapak Ibu setelah kita mengetahui pemetaan aset ini, kedepannya ketika kita mengalami kebutuhan ataupun bagaimana, kita tuh harus mengingat lagi. Jangan kita berfokus pada masalahnya, tapi apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan kita lihat lagi apa sih yang ada tersedia di sekolah kita ataupun yang tersedia di lingkungan sekitar sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf dulu kalau ada salah kata. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Ada satu saya mau tanya. Boleh Pak. Silakan. Yang kepala sekolah. Saya mau buka pendapat. Silakan Pak. Saya jadi komite apa urusan saya di sekolahan. Yang pertama Pak ya, pertama Bapak ambil memperhatikan lingkungan di sekitar sekolah. Yeah. Ada yang kurang enak di padang, diukurkan, jadi kita ada perbaikan. Nah, terutama untuk guru, keaktifan guru, semua itu perlu Bapak. Karena kami guru itu ke Bapak larinya. Jadi pengawasan itu lari ke Bapak, keaktifan guru. Jadi lingkungan yang sekitar sekolah itu tanggung jawab Bapak. Lingkungan sekitar sekolah. Betul. Tapi saya kan mau tanya seperti itu, saya karena udah pelajaran saya kan, dulu saya belajar. Dalam lingkungan sekolah, pembayaran sekolah rusak itu komite ditangani komite. Kalau sekolah harus kerjasama dengan komite dapat tarik uangnya. Bohongan ini bohongan yang bekerja. Misalnya ini bisa kan? Kalau sekolah mau bicara dengan komite, tidak bisa sembarang pegang dengan orang lain. Ini Pak ya, bukan saya potong lagi. Masalahnya masalah kalau sistem bangunan, bantuan apa, itu tuh ada yang bisa dikelola sekolah dan ada yang bisa sekolah dikelola. Kalau emang dari pemerintah macam yang kemarin itu kita nggak bisa juga apa mereka langsung hidup, kita nggak tahu upahnya berapa, bentuknya bagaimana, itu semua dia yang kelola. Oke betul. Kemarin aku lagi ibu Judika pertemuan yang kita gagal kumpul. Itu kita memang itu kan kita kan belum pembentukan, Iya. dan pembentukan komite dan itu kan mencari upah tak dapat, jadi dan mencari upah dan udah cari yang terdekat gitu. Kebetulan yang mengisi itu kan kebetulan kemarin tuh yang tukang angkut barang itu semuanya solusi, yang pegang dananya, Betul. kan dah tadi. Gitu kan. Nah, waktu itu kan kita kan masih gonjang-ganjing masalah komite masuk. Akhirnya kami kan masih belum bisa gak melaporkan ke Bapak atau kemarin, karena komite kita tidak tahu hubungan dengan Nah ini kita bertanya dulu yang susah Pak. Jadi saya pun pernah bangun sekolah ini dari pertama saya dari komite pun saya pernah saya pun pernah Bu di sekolah ini. Sampai 50 juta saya gandain ya kami semua. Dan saya sendiri kok 2 tahun saya bayar utang dengan awal itu. akhirnya kata saya ada yang tidak bisa dia takutnya seperti itu Pak gitu kan, karena proyek nih ada yang bisa gitu ditangani kepala sekolah dan ada yang enggak. Kalau yang ditangani kepala sekolah risiko itu besar Pak, makanya sekarang tuh lebih banyak yang diambil oleh dinas, jadi sekolah tuh terima bersih. Nah
beres. Masalah PTT online itu banyak. Iya. Amat dari kemarin upahku, kami tidak tahu kan, langsung dari dinas yang upah itu. Tapi yang kerja itu Laki-laki. laki saja laki-laki. Karena langsung dari dinas kami tidak tahu upahnya berapa semeter, kami tidak tahu. Itu Pak. Karena dia langsung. Kami tidak bisa ngasih upah ini kita tidak bisa cukup. Ada lagi panasnya? Jadi misalnya mis itu usah dan aku itu kan bisa sedikit. Nanti kan tinggal kita kerjasamanya gitu Pak. Pak Medan gimana? Kita cari uang harian atau apa kan? Kalau seperti itu Bu. Yang kita buat macam yang biasa-biasa biasa. Mungkin boleh saya sampaikan sedikit ya Bapak Iya. mengenai dana bos. Kebetulan saya mendengar. Iya iya. Jadi sekarang itu dana bos itu ada beberapa transaksi yang tidak diperbolehkan. Cuma kalau saya bahas lebih lanjut mungkin kita Iya, iya. yang nih. Iya. Lama. Jadi apa yang namanya yang saya gunakan untuk dana bos ini yang memang sesuai bisnis saja. Betul. Kalau yang tidak sesuai bisnis Ada. Ada ini namanya kan? Betul. seperti itu. Dan ada juga yang dianggarkan dari BOP seragam anak itu dari BOP. Boleh kembali ke Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari saya, terima kasih.